Nah, ini aja. Berarti terhitung rekornya masih 5 detik ini. Nah, zoomnya keluar ya ini ya. Nah, ini masuk lagi. Baik, sambil nunggu zoomnya loading, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Apakah ada kesulitan selama ujian atau perkuliahan selama ini? Halo, halo. Ada kesulitan selama ujian kemarin? Dapat nilai berapa? Ada yang di bawah 50 nilainya? Di bawah 60? Di bawah 70? Yang di bawah 70 ada? Kelihatan nggak nilainya? Kelihatan kan? Halo Pak, sempat terputus ini ya. Yang di atas 90? Tunjuk jari nilainya. Terus dapat berapa ini, teman-teman? Dapat berapa, Mbak? Dapat berapa nilainya? Hah? Nggak dicek? Ya udah. Ini nggak tahu nih, sepi karena terbiasa terdiam atau lapar, saya nggak tahu ini ya. Udah makan siang semua, teman-teman? Belum? Oh, pantes. Udah tidur siang, teman-teman? Belum. Biasa tidur siang atau tidak? Enggak. Layangan ya. Main kelereng layangan udah nggak usum ya, Gen Z. Udah main PS di sana? Udah. Ada game Kamen Rider-nya nggak? Nggak ada, nggak gaul berarti. Nah, ini jadi dangdutan ya. Oke, kita ulang lagi ya nih tampilannya ya. Oh, ini berarti ngulang lagi kalau keputus ya. Bisa nggak ya? Oh, ini bisa nih. Aduh, nggak bisa ini. Keputus berarti. Berarti nanti aja saya upload ulang ya yang versi full. Oke, saya langsung masuk materi. Saya share screen dulu. Ini harus berubah lagi deh. Saya aktifkan dulu Pak ya LCD-nya. Internetnya putus-putus sih. Oke, saya pastikan dulu internetnya lancar ya, biar bisa tetap jalan. Ya. Yang penting direkord dulu aja lah. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang desain berbasis pengguna ya. Desain berbasis pengguna. Nah, ini korelasinya antara user dan karya desain ya. Nah, jadi kalau kita setiap karya desain itu pasti ditujukan untuk segmentasinya ya. Jadi setiap karya desain itu tidak diciptakan untuk hal yang sia-sia. Bukan hanya untuk dipajang, bukan hanya untuk kepentingan beberapa orang saja. Ya, tapi setiap karya desain itu diciptakan memang difungsikan untuk segmentasi tertentu. Nah, coba kita baca dan kita bedah bersama-sama di sini ya. Definisi desain berbasis pengguna. User-centered design ya. Desain berbasis pengguna adalah pendekatan desain yang menempatkan pengguna sebagai fokus utama dalam produk desain. Memastikan bahwa produk akhir memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Nah, ini contohnya misalkan yang gampang apa ya bentuknya ya. Misalkan desain sepeda teman-teman ya. Walaupun desain sepeda itu yang saya pahami masuk ke ranah jurusan yang orientasinya ke desain produk ya. Desain produk. Ya, kalau kita itu bikin karya desain. Walaupun orang diskonfis nggak salah juga kalau bisa mendesain sepeda itu nggak masalah ya. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat sepeda
itu sudah dirancang sedemikian rupa agar pengguna ya itu bisa menggunakan sepeda dengan nyaman ya, posisi saddle-nya, posisi alat kayuhnya ya, stangnya ya, semua komponennya ya itu diusahakan dibuat senyaman mungkin. Nah, ini bahasa kita ergonomis ya, ergonomis. Atau yang sederhana, misalkan kalian tahu ulekan, muntu, bahasa Jawane muntu, tahu muntu? Ya, ulekan ya. Nah, itu didesain sedemikian rupa memang untuk dipegang dengan nyaman ya, ditekan untuk menggiling ya, menggiling makanan, bahan makanan yang akan dimasak menggunakan ulekan atau pasangannya cobek ya. Nah, itu juga suatu karya desain ya. Teringat waktu dulu zaman saya kuliah itu dosen saya menciptakan suatu karya desain berupa kerajinan keramik teko yang bisa digabung dengan cangkir-cangkirnya. Jadi saat sekali bawa tekonya sudah otomatis membawa cangkir-cangkirnya. Ya, jadi kurang lebih itu salah satu contoh desain yang menyesuaikan penggunanya. Atau di sini ada yang ingin memberikan contoh desain apa di sini yang di sekitar kita yang menyesuaikan pengguna? Ada yang tahu? Apa contohnya? Sederhana aja. Desain apa? Oke, silahkan, nggak usah malu-malu, kita diskusi aja. Desain apa? Teman-teman pakai baju nggak? Nah, pakai baju ya. Kira-kira kalau misalkan baju itu nggak ada lubangnya bisa kepake nggak? Ya bisa kepake, tapi harus dengan metode membelitkan kain ya. Kayak orang yang sedang haji atau umroh. Atau seperti zaman purba dulu ya. Tetapi baju itu seiring abad revolusi industri ya, semakin sederhana dan semakin simpel dan semakin nyaman. Jadi urutannya itu kalau kita mengambil metode materi dari tinjauan desain ya. Jadi zaman purba itu hanya mengambil pelepah daun yang besar atau mengambil dari kulit hewan, kemudian dibelitkan saja, ataupun misalkan ada sistem kancing atau lubang baju tapi masih sangat sederhana. Kemudian, ini putus lagi. Kemudian setelah masuk ke era revolusi industri ya, sebelum Renaissance itu marak yang namanya style semacam Art Nouveau, Art Deco ya, di mana semua orang, terutama orang-orang di kalangan priayi, bahasa Indonesia priayi itu apa? Kalangan pejabat, kemudian kalangan orang-orang kaya ya, itu berlomba-lomba untuk menggunakan perlengkapan yang sangat rumit dan detail ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingat bajunya Cinderella ya, nah itu kan pakai rok yang ada kerangka kurungnya gitu ya. Kemudian ada renda-renda yang sangat kompleks ya kan. Nah, itulah masa-masa sebelum Renaissance yang memang bentuk-bentuk desainnya itu sangat rumit ya, sangat susah untuk dinikmati sekejap mata. Dan ingat bangunan-bangunannya ya, kalau teman-teman ingat bangunan-bangunan zaman kerajaan-kerajaan Eropa ya. Nah, silahkan mungkin ini men-trigger teman-teman untuk meriset visual-visualnya biar teman-teman nanti mencari sendiri untuk menambah perbendaharaan visual. Kalau kalian ingat zaman kerajaan-kerajaan Eropa itu detailnya sangat-sangat rumit ya. Nah, dibanding zaman sekarang yang lebih minimalis ya kalau dari segi bangunan. Ya, kesini-sini untuk kembali ke desain pakaian semakin simpel dan nyaman dipakai.
Jadi kalau misalkan kita kembali lagi merujuk kepada prinsip tujuannya diciptakan suatu karya desain itu tujuannya apa, teman-teman? Karya desain itu digunakan tujuannya untuk apa? Tes 1, 2, 3. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan siapa? Karya desain itu. Konsumen atau segmentasi ya. Jadi targetnya ya, target audiensnya. Jadi setiap karya desain itu intinya tidak boleh asal-asalan. Nah, kembali lagi kalau kalian nanti menciptakan suatu karya TA atau skripsi, ya, misalkan kalian ingin mendesain apa kurang lebih game misalkan, ya, perancangan mobile game RPG dengan judul bla 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 misalkan, ya. Nah, kalian harus menentukan segmentasinya siapa, ya. Apakah Gen Z, apakah milenial, apakah untuk generasi baby boomer, ya, atau generasi awal. Nah, itu harus ditentukan, ya. Walaupun misalkan pada akhirnya ini bisa dinikmati untuk semua umur, tapi pasti ada segmentasi utamanya. Ya, dalam menciptakan game itu nggak boleh asal-asalan, ya, harus ditentukan. Ya, terus karakternya seperti apa? Ya, segmentasi ini disesuaikan. Karakternya seperti apa? Universe-nya seperti apa? Mau sistem open world atau hanya stage yang terbatas misalkan, ya, harus direncanakan. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi ini terpaksa yang di cabang tidak bisa mengikuti ya. Saya fokus ke 605 dulu aja ya. Biar kita bisa tuntas ya. Oke, biar yang cabang diisi dosen masing-masing. Saya tutup aja biar nggak memberatkan hardware ya. Baik, sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya? Belum? Oke ya, saya lanjut ya. Yang kedua adalah metodologi penelitian pengguna. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan penelitian kita nanti dalam perancangan karya. Jadi bab ini tujuannya teman-teman ya, bagaimana kalian menciptakan karya desain yang tidak hanya mengejar nilai estetika, ya. Tidak hanya mengejar nilai estetika, tapi berorientasi dengan kebutuhan user. Dalam penciptaan karya harus menggunakan metodologi penelitian yang sesuai. Harus ada umpan balik dari user, ya, dan ada etika-etika yang sesuai pada karya kalian. Dan karyanya bisa diaplikasikan dengan baik. Bukan hanya hitam di atas putih saja, ya. Tetapi harus benar-benar menjadi suatu karya nyata yang bermanfaat dan bisa difungsikan. Nah, ini fokus dari pertemuan ke-9, ya. Oke, sampai di sini. Ini saya kasih spoiler biar gampang ya. Nah, ini tujuan kita belajar estetika di pertemuan ke-9, ya. Nah, nanti yang di kelas gelombang kedua, Mbak Debi dan siapa tuh? Lupa aku. Mbak Debi dan siapa? Hanifah. Hanifah. Nah, nanti disimak ya. Kita kan masih pertemuan ke-4 ya. Kita nanti disimak lagi pertemuan ke-5. Jadi yang gelombang kedua punya kesempatan 2 kali menyimak materi saya ya. Maaf ya rahasianya dibongkar ya. Udah pada tahu. Ya udah. Oke, jadi nanti bisa diikuti. Yang penting presensinya aman dan disimak materinya. Loh, sampai mana tadi? Pertemuan ke-9 ya. Yang ini udah belum? Desain dan responsif? Udah ya? Udah ya? Oke, sekarang kita membahas metodologi penelitian pengguna. Apa sih yang dimaksud dengan metodologi? Nah, ini saya kasih gambaran, teman-teman ya.
Ini saya kasih gambaran. Dulu waktu saya magister desain, saya meneliti penelitian komparasi antara desain masjid Islam kuno, masjid Islam Jawa dan masjid modern. Nah, saya komparasikan di situ. Dari situ saya akan, berarti karyanya lebih ke penelitian, bukan ke karya ya. Jadi saya harus mencari apa yang sama, apa yang berbeda, apa yang hilang, apa yang tetap dari evolusi desain tersebut. Nah, kemudian saya mencari metode apa yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian tersebut. Nah, ini sangat tergantung dengan arahan pembimbing. Ya, arahan pembimbing dan kreativitas dan inisiatif dari mahasiswa. Kaget ya, Mbak ya. Dan harus inisiatif. Kadang dosen pembimbing itu menginstruksikan, silakan kamu baca dulu panduan, baca referensi dulu, gunakan metodologi yang orientasinya untuk karya Anda. Cari, nanti laporkan ke saya. Nah, misalkan pembimbing seperti itu. Nah, kamu nanti akhirnya menemukan berbagai metodologi. Misalkan ada yang namanya R&D misalkan, atau metodologi morfologis komparatif, misalkan seperti itu. Atau yang menggunakan metodologi yang berkaitan dengan semiotika atau estetika misalkan, ya. Nah, ini istilahnya agak susah saja. Tapi penerapannya kalau mau serius ya bisa diselesaikan aja ya. Jadi nanti jangan takut dalam menyelesaikan TA atau skripsi ya. Nah, kalau di Stekom sejauh ini kebanyakan TA ya, yang skripsi masih bisa dihitung. Pernah ada skripsi kajian tentang efek dampak, kurang lebih anime itu memberikan pengaruh kekerasan gitu ya pada penontonnya. Nah, itu salah satu contoh skripsi. Ya, itu salah satu contoh skripsi. Atau fenomena pengguna media sosial dalam orientasi desain grafis misalkan, yaitu contoh dari skripsi ya. Gitu ya. Sampai sini ada gambaran ya? Bisa dipahami ya? Nah, jadi penelitian pengguna mencakup teknik seperti survei, wawancara, dan pengamatan untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan, preferensi, dan perilaku pengguna. Nah, ini maksudnya gimana? Survei ya. Jadi setiap, khususnya yang penelitian S1 itu harus ada surveinya, ada angketnya. Ya, misalkan saya menciptakan penelitian tentang komik nih ya. Menciptakan suatu judul komik. Ya. Harus ada survei. Segmentasi saya siapa? Ya, ini targetnya buat siapa? Berarti saya menyediakan 40 pertanyaan ya yang menanyakan tentang hal-hal berkaitan pentingnya karya saya itu diciptakan. Penting atau tidak? Kalau penting harus seperti apa? Jadi selain ada metodologi penelitian yang ilmiah, ada konsep-konsep yang sudah kita bangun, dilengkapi konsep itu dengan hasil survei yang menjadi tambahan komponen data pada penciptaan pada karya desain kita. Adapun juga wawancara, pasti sudah tahu ya wawancara itu seperti apa ya. Yang paling penting dalam wawancara sebelum kemampuan berbicara apa teman-teman? Ayo, riset, pinter ya, gampang ya, seneng kan ya? Mungkin di visualisasinya, gitu ya, di fantasinya ya. Nah, jadi sebelum wawancara kita harus tahu dulu ya, yang akan kita suguhkan pertanyaan itu orang seperti apa, ya kan? Misalkan saya bikin komik ya, targetnya untuk remaja dan anak-anak. Pasti surveinya untuk remaja dan anak-anak. Ya. Saat saya memberikan survei ya, walaupun sekarang modelnya Google Form ya. Kalau zaman dulu saya belum pakai Google Form. Pakainya kertas saya suguhkan gitu kan ya. Saya suguhkan. Nah, itu harus ada etikanya dulu. Ini orangnya kayak gimana nih? Ya.
Kalau kita tidak riset dulu orangnya seperti apa, ya kita tidak akan mendapatkan data. Nah, ini serunya kita dalam melakukan penelitian. Ya, kita secara tidak langsung akan berlatih juga menjadi seorang jurnalis, ya. Seperti Peter Parker, ya. Itu menjadi jurnalis dirinya sendiri. Karena dia dokumentasinya Spider-Man, padahal dia sendiri yang Spider-Man. Ya, cheating, tapi ya itu fiksi aja. Nah, makanya kalau kita nanti ya harus pandai-pandai mencari, ya. Walaupun mungkin saudara sendiri nggak masalah, asalkan memenuhi segmentasi yang dituju. Ya, tapi jangan satu kampung saudara semua, ya kan, ya itu nggak jadi penelitian yang objektif, karena penelitian itu harus objektif, tidak boleh subjektif, tidak boleh berdasarkan dari pemikiran sendiri, ya. Karena kalau saudara, ayah, ibu itu kan pasti tidak bisa berpikir keluarnya, harus memikirkan kepentingan anaknya. Nah, nanti jawabannya berbeda, ya. Jadi antara ayah yang menolong anaknya itu harus diperhitungkan, ya, menolong yang seperti apa, ya. Oke, sampai sini paham, ya? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Saya kasih jeda dulu. Ya, boleh. Perilaku pengguna. Nah, perilaku pengguna itu gini. Suatu karya desain itu akan merubah psikologis dari pengguna, ya. Akan merubah psikologis, berubah pasti akan mengubah perilaku. Nah, saya kasih analogi. Nah, makanya tanya biar materinya berkembang. Ya. Perkuliahan yang sehat tuh kayak gini, ada yang tanya. Kalau dosen nggak tahu, ya kita riset bareng. Gitu. Enak. Saya kasih contoh. Pernah layar tancap, teman-teman? Beneran, layar tancap loh. Tahu ya? Berarti teman-teman tahu ya. Pernah ke bioskop? Nah, kira-kira sistematika pemutaran filmnya sama atau berbeda? Banyak samanya atau banyak bedanya? Hah? Hampir sama kan? Berbeda nggak sensasi kalian saat nonton layar tancap di lapangan dan di gedung bioskop? Nah, mempengaruhi sensasi kalian nggak? Coba Mas gambarkan. Kalau di layar tancap rasanya gimana? Ramai. Oke. Apalagi? Tiga. Ramai. Terus apa lagi? Kurang jernih, ya, karena pencahayaan didominasi eksternalnya, ya. Ya, pasti. Apalagi Mas? Coba sang penanya, coba satu lagi. Kalau di layar tancap gimana? Oke, kalau di bioskop gimana rasanya? Tenang, ya. Terus apa lagi? Kualitas audionya pasti oke. Dingin pastinya, ya. Nah, itulah yang mempengaruhi perbedaan dari usernya, mempengaruhi penggunaan dari user. Sekarang saya kasih contoh lagi. Kamu misalkan seorang ahli pedang, ya. Kamu menggunakan pedang katana dan pedang Timur Tengah yang melengkung. Kira-kira teknik berpedangnya sama atau berbeda? Tentu beda. Ya, suatu kita ngomong desain kan, desain itu pasti akan mempengaruhi semuanya. Cover buku komik dan cover buku pelajaran anak SD sama-sama covernya, tapi akan menimbulkan sensasi yang berbeda. Sampai sini paham, ya? Nah, itulah saya memberi contoh pakai analogi saja, ya. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya lanjut? Masih ada waktu 6 menit lagi. Oke, sekarang kita bahas yang lanjutan tadi, ya, umpan balik pengguna. Pentingnya mengumpulkan umpan balik dari pengguna selama proses desain, ya. Umpan balik ini membantu desainer mengidentifikasi area untuk perbaikan dan memastikan desain memenuhi harapan pengguna. Jadi ini masih lanjutan tadi, ya.
ada kuesioner, ada survei, ada riset, berarti untuk menyempurnakan data-data dari karya desain kalian, ya. Jadi ini umpan balik pengguna ini nanti tujuannya untuk dikaji lagi, ya. Nah, kalau kalian kreatif ya, ini sebenarnya memang harus mahasiswa tuh harus inisiatif ya. Misalkan dari data-data itu nanti dibentuk dalam tabel misalkan. Biasanya itu ada di panduan. Makanya nanti kalau misalkan waktu bimbingan TA, bimbingan skripsi ya harus kreatif, cari informasi sendiri, ya. Jangan sampai kalian nanti berantakan nyalahinnya pembimbing, ya. Karena mahasiswa itu berbeda dengan anak SMK, berbeda dengan anak SD yang harus disuapin. Kita cuma dikasih umpan. Kamu cara mancingnya, metodenya belajar sendiri. Ya, dosen cuma ngasih triggernya aja. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian yang keempat adalah pentingnya empati. Empati adalah kunci dalam desain berbasis pengguna. Desainer harus memahami perspektif pengguna dan bagaimana mereka berinteraksi dengan produk atau layanan. Nah, ini maksudnya suatu layanan itu harus memiliki etika ya. Pantas tidak produk itu ditempatkan pada tempatnya ya. Atau misalkan penting tidaknya karya desain itu memiliki sesuai dengan nilai-nilai moral ya. Nah, misalkan ya, misal ya, ini saya juga susah ini kalau mencari contohnya ya. Saya pernah dulu membaca ya suatu buku metodologi dalam mempengaruhi orang lain. Nah, ini ya. Ada yang pernah baca buku itu? Metode untuk mempengaruhi orang lain. Nah, ini harus dipajang di rak-rak tertentu atau mungkin hanya dijual di tempat-tempat khusus atau online misalkan ya. Nah, ini kalau disalahgunakan ya, kalau kita berbicara buku berarti kita kajiannya covernya ya. Nah, itu kalau misalkan disalahgunakan, nah, orang-orang bisa menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik ya. Nah, kalau saya mempelajari itu tujuannya bagaimana saya sebagai seorang misalkan suatu saat saya bercita-cita menjadi owner dari suatu organisasi, saya bisa dengan nyaman mengkoordinasikan staf-staf saya, anak-anak buah saya, rekan-rekan saya. Suatu saat saya menjadi direktur utama dari suatu perusahaan, misalkan ya, saya bisa dengan nyaman memperlakukan karyawan-karyawan saya. Karena saya pernah merasakan ya, menjadi karyawan itu seperti apa ya. Kadang atasan nggak ngerasa, dia nyakitin anak buahnya dengan ucapannya karena memang nggak kerasa gitu. Kalau orang sudah di atas kadang lupa lihat ke bawah kan. Nah, tapi kalau kita memposisikan diri kita pernah di bawah ya, dan kita ingat bagaimana perlakuan orang seperti itu ya, saat kita di atas kita harus ingat, oh ternyata nggak nyaman kalau diperlakukan tidak baik ya. Makanya suatu saat kalau udah jadi atasan ya bisa bersifat lebih bijaksana. Nah, harapan saya seperti itu ya. Jadi bukan berarti mengendalikan orang lain digendam atau disihir, bukan ya teman-teman ya. Itu bahaya itu. Beda lagi itu. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir. Ini kita singkat saja ya. Jadi contoh penerapannya. Jadi studi kasus produk yang dirancang dengan pendekatan berbasis pengguna seperti aplikasi mobile yang mempertimbangkan kebutuhan pengguna dalam antarmuka atau interface ya, interface dan pengalamannya. Nah, jadi kalau kalian tahu ya, misalkan ini smartphone ini ukurannya juga udah diukur teman-teman ya. Kalau dipegang orang Eropa ya, dipegang orang Asia yang tangannya kecil, itu masih nyaman nggak? Nah, itu harus diukur ya, jempolnya nyampe nggak? Jangan sampai terlalu gede, ini nggak sampai di sini. Nah, ini bisa sampai sini. Nah, misalkan seperti itu. Jadi itu harus benar-benar ada risetnya. Makanya tadi butuh kuesioner. Jadi bikin HP ini bukan Xiaomi, Samsung, Apple, bukan tahu-tahu desain kotak kayak di Instagram, itu enggak ya. Itu hanya konten ya teman-teman ya. Tahu-tahu desain ditambahin kamera, iPhone 10, 11 tambah kameranya satu, enggak gitu ya. Jadi itu hanya konten saja, tapi harus ada risetnya. Sebenarnya ada risetnya di balik itu. Nah, saya rasa cukup saja sampai di sini. Silahkan yang mau bertanya. Silahkan yang mau bertanya.
Sudah bisa presensi semua? Oke, berarti udah nyala internetnya ya. Ini udah berapa menit nih? Oke, sudah 30 menit ya. Oke, saya tutup aja ya teman-teman ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup saja. Silahkan teman-teman tadi merangkai apa yang kita pelajari hari ini ya, agar menjadi suatu informasi yang terstruktur ya, agar menjadi informasi yang apa namanya ya, runtut ya, bisa kalian pahami saripatinya ya. Semoga dalam pertemuan yang singkat ini bisa berkah ilmunya, dan semoga apa namanya, kalian bisa menerapkan ilmu ini ke dalam karya-karya desain kalian. Oh ya, sudah saya instruksikan ya, tugas prakteknya udah ya. Ada yang belum paham tugas prakteknya? Atau belum? Belum ya? Tugas praktek yang kemarin di tag di Instagram itu loh. Udah ya? Atau mau tugas praktek tambahan? Yang boleh bakal dibully ya sama teman-teman satu kelas ya. Oke, cukup satu saja ya. Cukup satu saja. Yang teman-teman boleh merevisi ya. Nah, misalkan saya itu kadang nggak tega ya ngasih komentar ya. Misalkan tugas tipografi ya. Nah, misalkan ini tugas tipografi. Tipografi itu kan tujuannya bagaimana font itu gampang dibaca ya kan. Nah, waktu ngumpulin tugas, tulisannya susah dibaca. Saya kan komentar gitu kan. Kadang komentar, wah itu bacanya tulisannya apa ya gitu kan. Nah, berarti itu mungkin nilainya masih 75 gitu ya, belum 95. Ya, jadi teman-teman boleh merevisi gitu. Ya, mungkin nanti saya akan bilang saja, Mas masih bisa direvisi, Mbak masih bisa direvisi. Ini kekurangannya ini ya. Jangan baper kalau misalkan ada kekurangan ya. Nanti kalau ada kurang langsung, waduh ini dosennya toksik bikin konten. Jangan ya. Jangan ya. Ini toksik nih. Aduh dosennya. Ya. Nanti saya dipenjara, jangan ya. Aduh, bahaya ini. Jadi itu kurang lebih agar memaksimalkan karya kalian untuk portofolio. Oke teman-teman, segitu saja saya tutup ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.